Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, balik lagi di channel Asep MIA. Hari ini gue bakalan sharing ke teman-teman kenapa harga mobil di Batam itu lebih murah dibanding di nasional atau di Indonesia, di daerah Indonesia lah pokoknya. Salah satunya atau terutama mobil-mobil seperti Land Cruiser, Alphard, atau mobil-mobil yang memang ya diproduksi di luar atau mobil-mobil impor lah ya. Oke, di sini ada 5 komponen pajak yang memang melekat pada mobil impor. Yang pertama adalah bea masuk, PPN, PPNBM, BNKB, dan PKB. Jadi kita fokus di sini pada mobil impor ya, bukan mobil yang memang diproduksi di Indonesia, bukan. Tapi memang benar-benar pada mobil yang impor, seperti mobil yang memang diproduksi. Contoh mobilnya diproduksi di Jepang, katakanlah Jimny atau katakanlah mobilnya Alphard, atau katakan mobil yang diproduksi di India seperti S-Cross atau Baleno. Jadi yang pertama itu akan kena yang namanya bea masuk. Besaran bea masuk itu adalah 50%. Ini gede banget nih, besaran bea masuk ini 50%. Nah, di Batam bea masuk ini udah nggak ada. Artinya kalau mobil masuk dari negaranya itu nggak perlu bayar bea masuk yang 50%. Sebagai contoh, ada mobil, harganya mobil itu invoice-nya 1 miliar. Ketika masuk ke Jakarta, mobil itu menjadi 1,5 miliar. Itu baru harga pokoknya. Nah, sedangkan kalau di Batam mobil itu 1 miliar, dia tetap 1 miliar gitu loh. Next, yang kedua, kenapa mobil di Batam itu bisa murah? Di sini ada namanya PPN, pajak penambahan nilai. Di sini besarannya itu 10%. Oke, kalau harga mobilnya di luar ya, katakanlah di Jakarta tadi, harga mobil dari negaranya 1 miliar, datang masuk ke Indonesia jadi 1,5 miliar, terus kemudian kena lagi PPN 10% dari 1,5 miliar, 150 juta, sudah 1,65 miliar. Sedangkan kalau di Batam, ini nggak ada. Jadi di Batam tidak ada lagi yang namanya PPN yang 10%, sehingga harganya hanya atau masih tetap 1 miliar. Jadi di Batam itu memiliki 3 pajak yang harus dibayar, PPNBM, BBNKB, dan PKB. Terus gimana aturan pemerintah yang menggratiskan PPNBM? Aturan pemerintah menggratiskan PPNBM ini hanya untuk mobil-mobil dengan kapasitas mesin 1000 sampai 1500 cc, dan itu ada ketentuannya dalam aturan Menteri Keuangan. Nah, kita anggap saja aturan itu nggak ada, atau karena untuk mobil ini juga nggak dapat fasilitas tersebut. Nah, PPNBM itu yang diterapkan ini bermacam-macam. Biasa tergantung dilihat daripada berapa isi silindernya gitu. Ya, terus kemudian ada BBNKB. BBNKB adalah biaya balik nama kendaraan bermotor. Ini kayak untuk pengurusan daftar nama lah, nama untuk di STNK BPKB itu kan bayar pajak. Nah, di sini besarannya berapa persen itu biasa 10% gitu loh, sampai segitu. Terus kemudian ada PKB. PKB ini biasanya besarannya berapa persen? 1,5 sampai 2% tergantung pemerintah daerahnya. Jadi teman-teman bisa lihat ada harga Alphard, bisa lihat di OLX atau dimanapun. Pokoknya di Facebook atau di mana-mana yang berkaitan dengan Batam bisa dilihat harga mobilnya itu pasti jauh lebih murah. Di sini Harrier, untuk Harrier tahun 2014-15 di sini harganya hanya 200-an juta aja. Mungkin 280 juta. Di Jakarta mungkin bisa 400 sampai 500 juta. Itu harga bekasnya, dan harga barunya Harrier itu hanya 500-an juta. Mungkin di luar sana bisa lebih mahal daripada itu. Hal-hal itulah yang bisa komponen pajak inilah yang bisa membuat kenapa harga mobil di Batam itu lebih murah. Tetapi ada beberapa kekurangan ketika kita tidak beli mobil di Batam dengan harga yang murah itu. Apa sih kekurangannya? Yang pertama, jika mobil itu mobil yang tidak membayar bea masuk, mobil itu akan mendapat inisial di plat nomor mobilnya, yaitu V. Jadi misal contoh di Batam itu pakainya BP, terus kita request nomor 1, terus ujungnya itu nggak boleh huruf lain, harus mengandung unsur huruf V. V ini adalah sebagai tanda bahwa mobil tersebut tidak membayar bea masuk. Nah, oleh karena itu mobil tersebut itu nanti di STNK akan dicop FTZ. Di BPKB juga akan dicop khusus Batam. Artinya mobil ini tidak bisa keluar
daripada Pulau Batam. Dan mobil ini tidak bisa dimutasi, pindah ganti plat menjadi ke misalkan B atau BK atau manapun di luar daripada Batam. Kenapa? Itu ada peraturan di Bea Cukai terkait daerah kepabeanan. Jadi Batam ini adalah sesuatu yang spesial. Itulah keuntungan kita tinggal di Batam, harganya akan lebih murah dengan ya kita bisa bayangkan lah, bisa pilih mau beli Fortuner atau mau beli Harrier, mau beli Fortuner atau mau beli Lexus karena harganya hampir mendekati. Oke? Mungkin itu aja. Jika teman-teman penasaran atau ingin lebih bertanya, bisa langsung tanya di kolom komentar. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya sharingkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan informasi atau kesalahan dalam penyampaian. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.